Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Bagaimana keadaan adik-adik sepanjang minggu ini? Apakah adik-adik sudah mulai bosan karena belajar dan ibadah di rumah saja? Ya, adik-adik, kita memang pastinya kangen ya untuk beribadah bersama-sama di gereja bersama dengan teman-teman. Bahkan juga mungkin adik-adik kangen bertemu dengan teman-teman sekolahnya. Tapi biarlah kita terus serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan supaya semuanya dapat kita lalui bersama-sama. Kita dapat terus bersuka cita menjalani hari-hari kita sekarang ini. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita akan bahas satu bagian firman Tuhan di hari ini. Namun sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa terkasih, Bapa termulia, kami bersyukur buat kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Hari ini kami akan merenungkan firman-Mu. Berkati kami semua ya Bapa, untuk kami dapat mengerti firman-Mu dan menjadi pelaku firman-Mu dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa, berfirmanlah Engkau, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Ya adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita akan bahas satu bagian firman Tuhan dalam Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Maria dan Marta. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Adik-adik silakan simak dalam Alkitabnya masing-masing. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya, sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Adik-adik yang dikasihi Tuhan, pernahkah adik-adik merasa bekerja sendiri? Merasa, kok orang ini tidak memperdulikan saya ya? Saya sedang bekerja sendiri, kakak saya malah tidak membantu saya, atau adik saya malah tidak membantu saya. Pernahkah adik-adik berpikir demikian? Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari firman Tuhan ini. Ada seorang wanita, Marta, yang mempunyai saudari perempuan, yaitu Maria. Mereka menjamu murid Tuhan Yesus beserta murid-muridnya. Nah, ketika itu Marta sibuk melayani, mempersiapkan hidangan, tetapi Maria malah duduk di kaki Tuhan Yesus. Maria tidak membantu Marta. Marta mulai gelisah. Kenapa saudariku ini, Maria, tidak membantu saya? Dia mengadu kepada Tuhan Yesus. Tapi adik-adik, Tuhan Yesus malah menegur Marta ini karena dia sibuk dengan kepentingan. Walaupun ini memang kepentingan untuk Tuhan Yesus dengan murid-muridnya, tapi kenapa dia seperti kesel gitu ya? Karena Maria tidak membantu dia. Tapi Tuhan Yesus malah bilang kepada Marta, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu yang perlu.
Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Jadi adik-adik, mari kita kerjakan bagian kita masing-masing dengan tidak kesal dengan hal yang tidak perlu. Contohnya jika adik-adik di rumah membereskan pekerjaan sendiri, ya biarlah adik-adik mengerjakannya dengan sukacita, dengan tidak melemparkan kesalahan kepada orang lain. Dan adik-adik, hal ini mengingatkan kita dari sisi Maria yang dia mau duduk dekat Tuhan Yesus. Dia mau mendengarkan perkataan Tuhan Yesus. Harusnya adik-adik kita juga belajar. Apakah adik-adik dengan kesibukannya di rumah ini, adik-adik lupa untuk datang duduk di kaki Tuhan Yesus, untuk mendengarkan perkataan Tuhan Yesus? Karena kesibukan yang ada, kesibukan bermain game mungkin ya, kesibukan mengerjakan tugas-tugas sekolah. Tapi kita harus ingat adik-adik, ora et labora, bekerja dan berdoa. Jangan lupa berdoa, jangan lupa datang kepada Tuhan. Karena kesibukan yang ada, kita jadi lupa. Biarlah dari sini adik-adik kita belajar untuk kita ingat duduk dekat Tuhan Yesus. Kita rindu mendengarkan suara Tuhan Yesus. Adik-adik dalam kesehariannya jangan lupa untuk tetap berdoa. Jangan lupa untuk tetap baca firman Tuhan seperti yang dilakukan oleh Maria. Ya adik-adik, minggu depan kita akan kuis lagi. Nah, mari adik-adik persiapkan dirinya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Mari kita berdoa. Bapa terkasih, Bapa termulia, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami untuk kami tidak seperti Marta yang menyibukkan diri dengan melayani dan tidak bersyukur dengan bagiannya sendiri. Bahkan kami juga berdoa supaya Tuhan tolong kami seperti Maria yang mau duduk dekat Tuhan Yesus, mendengarkan perkataan Tuhan Yesus, supaya kami haus rindu untuk mendengarkan Tuhan Yesus, untuk kami terus datang kepada Tuhan, ingat untuk berdoa dan membaca firman Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba mau serahkan adik-adik sekolah minggu ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu.